Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Almas curhat Gibran tak ucapkan ya terima kasih usai menangi gugatan MK ya. Seolah-olah kacang lupa kulitnya. Kapok kan sekarang begitu kan ya. Katanya tidak kenal dengan Gibran ya. Kok tiba-tiba minta ya ucapan terima kasih di situ begitu. Inilah pada akhirnya begitu kan ya. Dosa-dosa si Almas ya banyak sekali begitu kan ya. Kita lihat saja dengan curhatan-curhatan seperti ini bisa saja nanti komisaris tenang ya. Tenang si Almas, saya ada di sini. Kira-kira seperti itu begitu kan. Tetapi pada hakikatnya si Almas ini kan anak muda begitu kan. Kenapa kok bisa ya memenangkan atau bisa ya diterima gugatan-gugatan di MK begitu kan. Siapa di balik mereka semua kan begitu logikanya begitu. Tapi pada kenyataannya anak muda itu representasi sebagai dorongan ya generasi milenial hari ini ya memang harus berani ngambil keputusan itu begitu kan. Tapi sebenarnya bukan salahnya si Almas kalau menurut saya pribadi, tapi salahnya si Gibran di situ. Kenapa dia maju begitu kan? Kan begitu ya. Karena si Gibran ini maju begitu kan. Coba bayangkan walaupun Almas mengajukan seperti itu, tapi kalau tidak ada yang maju mungkin tidak segempar ini begitu ya. Mungkin ya ketua MK tidak akan tidak akan dipecat begitu kan. Jadi inilah ada sisi buruk dan ada sisi jelek di situ begitu. Tapi saya yakin dan saya yakinnya bahwa apa yang dilakukan oleh Almas hari ini ternyata ya Gibran tidak pernah ucapkan selamat mereka begitu kan. Kalau dia ucapan selamat kan ketahuan mereka ya. Bahkan ya di satu sisi mengatakan pasca gugatannya menang begitu Almas diisukan memiliki hubungan khusus dengan Gibran. Ia pun membantah keras isu itu mengatakan ucapan terima kasih saja tidak ada katanya begitu ya. Katanya ya tidak kenal dan sebagainya. Ini kan aneh mereka begitu ya. Gue penasaran Jir, lihat ini anak diajak debat deh ya sama siapa aja boleh ya entah Gibran, bukan Gibran atau siapa, Alam atau sama ketua BEM dan lainnya. Hal ini membuktikan bahwa Gibran tidak terlibat dalam ya JR tersebut katanya. Bahkan berarti manusia mudah lupa ya kebaikan orang gak bisa dijadikan pemimpin. Katanya begitu kan ya. Kacang lupa kulitnya katanya begitu. Tapi saya yakin pasti kenal lah di situ begitu. Masa tidak kenal begitu ya? Tidak mungkin lah memperjuangkan itu. Dan ada yang mengatakan hanya simpati kepada Gibran ya. Ada yang mengatakan memang ada pertemuan khusus begitu, maksudnya kenal khusus begitu kan. Tapi lihat dengan sebuah realitas hari ini dari komentar-komentar netizen melihat bahwa wah ini ada apa begitu kan. Mengucapkan selamat saja masih belum katanya begitu ya. Apakah ini sudah settingan atau apa begitu? Tapi tunggu saja. Emang ya lu disuruh siapa ajukan itu gugatannya? Ini banyak sekali komentar-komentar netizen dan menanyakan itu begitu. Salah satunya masih ada yang percaya kalau Gibran dan seluruh keluarga presiden termasuk presiden tentunya tak tahu menau ya tentang gugatan Almas ke MK itu ya. Ya kalau sudah ngibul ya seperti itu begitu. Makanya jangan sok pinter. Sekarang gak ada yang peduli sama kamu kan? Jadi agak lucu sih sebenarnya begitu kan. Tapi si Almas itu cukuplah terkenal di situ begitu kan ya. Si penggugat terkait dengan capres ya batas usia capres cawapres di situ. Dan menurut saya pribadi seharusnya kan masa tidak kenal sama Gibran begitu kan ya. Itu kan perlu dipertanyakan. Mungkin tahu-taunya nanti mungkin jadi komisaris begitu. Ini ya mari kita baca. Almas curhat Gibran tak ucapkan terima kasih ya usai menangi gugatan di MK. Penggugat ya perkara nomor 90 Almas Tasaki Biru RA begitu mengaku ya tidak pernah mendapatkan ucapkan terima kasih dari Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Padahal gugatan memuluskan langkah Gibran maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di pemilihan presiden Pilpres di 2024. Gugatan yang dilayangkan Almas tentang batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun atau pernah menjabat atau sedang menjabat sebagai kepala daerah dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Putusan ini pun menjadi kontroversi yang berujung pada lengsernya Ketua KPK ya MK saat itu Anwar Osman.
Boro-boro Mas Gibran timnya saja juga tidak pernah ya kasih terima kasih juga. Maksudnya ucapan terima kasih kata Almas kepada awak media di pengadilan negeri. Jangan terlalu percaya, bisa saja begitu kan ya. Di balik ini semua mereka begitu kan ya punya ya pertemanan khusus di situ begitu. Ya apakah percaya masyarakat hari ini begitu kan ya. Bisa saja ini gimmick politik agar tidak ketahuan siapa yang kemudian Gibran dengan si Almas ini begitu kan. Ditutup rapat-rapat dulu begitu ya. Tapi cukup lumayan gempar lah begitu sebagai anak muda bisa berani mengajukan seperti dan itu diterima begitu kan. Kenapa diterima begitu? Sangat disayangkan hal-hal seperti itu terjadi gitu ya. Pasca putusan itu, Almas justru berkait-kaitkan jika memiliki ya, dikait-kaitkan ya, jika memiliki hubungan khusus ya dengan putra sulung Presiden Joko Widodo itu ya membantah keras itu isu tersebut. Kemarin banyak isu yang beredar siapanya beliau katanya. Ya itu tidak benar. Ucapan terima kasih saya yang nggak ada, apalagi diusulkan kerabat beliau. Dalam awal pengajuan gugatan tersebut, Almas sempat mengatakan jika mendukung paslon Prabowo Subianto ya dengan Gibran. Namun kini hal itu klarifikasi oleh mahasiswa hukum UNSA ya. Hal itu ucapkan sebagai salah satu menteri dalam gugatan perkara nomor 90. Menteri gugatan saja biasa saja sebenarnya selaku warga Solo katanya begitu. Ya mungkin di satu sisi sudah ada di balik ini semua begitu kan. Tapi saya tidak tahu. Tapi pada kenyataannya kalau kita melihat dengan sebuah pengamatan dari beberapa media begitu kan, katanya pernah dekat begitu kan, pernah kenal begitu kan ya. Tapi walaupun sama-sama dari Solo misalnya, tapi kenyataannya lihat saja komentar-komentar dari netizen ya, katanya kenal, katanya tidak kenal, ada pura-pura kenal dan sebagainya begitu. Bahkan salah satunya ini, dia juga tidak merasa berjasa ya bagaikan bagi Gibran yang dengan gugatannya itu ya bisa maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sebabnya gugatan itu bisa digunakan oleh orang lain. Oleh karena itu ya perkara nomor 90 dia kini menghadapi gugatan yang dilayangkan ya penggugat Aryono Lestari sebab Almas diduga mengaku sebagai mahasiswa Universitas ya Surakarta begitu kan. Dalam gugatannya ke MK beberapa waktu lalu dalam konteks ini penggugat menilai kampus tersebut merujuk pada UNS sementara Almas merupakan mahasiswa UNSA ya. Dalam gugatan itu Almas sebagai tergugat satu sementara Gibran sebagai tergugat dua, KPU RI sebagai ya pihak turut tergugat. Mereka digugat senilai 204 triliun 807 miliar 222 juta begitu kan. Meski dalam posisi sama-sama digugat, Almas mengatakan tidak ada komunikasi dengan Gibran. Wah, gimana begitu kalau ini lolos begitu? 2 triliun itu 200 triliun itu sangat angka yang fantastis begitu kan. Jadi gimana begitu kan? Ya 204 triliun itu angka yang fantastis di situ begitu. Saya kira tidak mungkin lah punya uang segitu banyaknya begitu kan. Ini kan hanya gimmick politik saja begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.